Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi tematik, yaitu masih tema 3. Akan tetapi untuk hari ini kita memasuki subtema 4 tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, yang akan Bu Guru bahas untuk hari ini yaitu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Mari kita mulai ke pembahasan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, yaitu yang pertama, melalui penjelasan dari Bu Guru, Ananda semuanya harus sudah mengetahui arti dari kehidupan sosial dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui penjelasan dari Bu Guru juga, Ananda semuanya harus sudah mengetahui arti dari sinonim dengan baik dan benar. Nah, untuk pembelajaran 1, Ananda boleh membuka buku paketnya, ada di halaman 69, yaitu tentang kehidupan sosial. Manusia dinamakan makhluk sosial. Kenapa manusia dinamakan makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, yaitu manusia selalu memerlukan orang lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan makhluk sosial itu adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu memerlukan orang lain. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan pengertian dari kehidupan sosial. Adapun pengertian dari kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, kehidupan sosial ini tadi artinya yang Bu Guru sebutkan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, seperti apakah kegiatan itu? Contohnya yaitu seperti menjenguk, yaitu yang kedua teman, yang ketiga menolong atau membantu, dan yang terakhir yaitu seperti kerjasama. Nah, itu kita berhubungan dengan orang lain, ya. Arti dari kerjasama, arti dari menjenguk, dan lain sebagainya yang Bu Guru sebutkan tadi, itu berhubungan dengan orang lain. Nah, kita mulai ke pembahasan yang kedua. Untuk pembelajaran 2, Ananda boleh membuka buku paketnya, ada di halaman 73. Untuk pembelajaran 2 ini, yaitu tentang persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, persamaan kata itu istilahnya sinonim. Persamaan kata itu sama dengan sinonim, ya. Artinya apa? Artinya suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Ya, jadi persamaan kata itu dia memiliki bentuk yang berbeda, tetapi arti atau pengertiannya yaitu sama. Nah, itu disebut dengan persamaan kata atau dengan sinonim. Contohnya seperti apa? Ananda boleh membuka buku paketnya lagi, ada di halaman 74 untuk contohnya. Nah, contohnya Bu Guru juga mencantumkan di sini, yaitu seperti menolong. Nah, kata menolong ini artinya sama dengan membantu. Ya, jadi sinonim dari menolong ini atau persamaan kata dari menolong ini yaitu membantu. Nah, untuk persamaan kata, tandanya itu menggunakan sama dengan. Kenapa menggunakan sama dengan? Karena persamaan kata tadi artinya yaitu arti atau pengertiannya sama. Ya, jadi menggunakan tanda sama dengan. Dan yang kedua, contohnya di sini ada kata kolaborasi. Nah, kolaborasi ini artinya sama dengan kerjasama. Ya, jadi apabila Ananda menemukan kata kolaborasi, yaitu artinya sama dengan kerja sama. Yang ketiga, ada kata kelompok. Apa kata kelompok itu? Artinya sama dengan tim. Ya, sinonimnya kelompok itu yaitu tim. Nah, yang terakhir yaitu kata ramah.
Nah, ramah ini sinonim atau persamaan katanya yaitu menyenangkan. Nah, ini contoh beberapa kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan sinonimnya ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembelajaran 3. Ananda boleh membuka buku paketnya lagi. Pembelajaran 3 ini ada di halaman 75, yaitu tentang dongeng. Nah, Bu Guru akan menjelaskan arti dari dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Cerita pada dongeng yaitu tidak nyata. Ya, dari pengertiannya, dongeng itu adalah cerita rekaan. Maka cerita tersebut tidak nyata, ya. Nah, untuk memahami sebuah dongeng, yaitu hendaknya mendengarkan dongeng dengan sesama. Jadi, untuk memahami sebuah dongeng, yaitu kalian harus mendengarkan dengan sesama. Ataupun, jika kalian membaca dongeng itu sendiri, maka kalian harus membacanya dengan sesama. Ya, jadi kalian harus membaca dengan penuh penghayatan agar kalian mengetahui isi dari dongeng tersebut. Oke. Nah, lanjut sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pembelajaran 4 di buku paket halaman 80. Pembelajaran 4 ini yaitu kita sudah mempelajarinya di minggu kemarin, yaitu tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Anda masih ingat bahwa ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan Indonesia pun itu terdiri dari banyak pulau, ya. Nah, contoh dari suku bangsa di Indonesia yaitu diantaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Asmat atau Papua, suku Minang, suku Makassar, suku Betawi, suku Madura, dan suku Dayak. Nah, ini Bu Guru hanya mencantumkan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, sebenarnya suku bangsa di Indonesia itu masih banyak, dan Bu Guru hanya mencantumkan 9 suku bangsa. Anda boleh menulisnya ini di buku tulis, di buku catatan tematik ya, sehingga ketika ada ulangan ataupun ada tugas tentang keberagaman suku bangsa, Anda nanti tahu dan bisa belajar dari catatan yang telah Anda tulis. Oke, sekarang kita mulai lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran 5 di buku paket ada di halaman 83. Di halaman 83 ini yaitu masih pendalaman materi karena minggu kemarin Bu Lestri sudah menjelaskan tentang langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, Bu Lestri akan mengingatkan kembali agar Ananda tidak lupa. Nah, ada 3 langkah dalam menulis cerita berdasarkan gambar. Jadi, yang pertama langkahnya, Ananda mengamati gambarnya yaitu dengan sesama. Dan yang kedua, setelah Ananda mengamati gambar, maka Ananda menulis kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Contohnya, apabila nanti terdiri dari 3 gambar atau 4 gambar, nah Ananda membuat kalimat dari setiap gambarnya, ya. Nah, setelah Ananda membuat kalimat dari setiap gambarnya, maka Ananda menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita yang padu. Nah, itu langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Sekarang kita mulai ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembelajaran 6. Nah, ini pembahasan terakhir ya. Pembelajaran 6 ini ada di buku paket halaman 85 tentang membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Nah, tadi kosakatanya Bu Guru sudah menyebutkan yaitu di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu diantaranya kosakatanya menjenguk, menolong, teman, kerjasama,
dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ananda membuat kalimat dari kata menjenguk, dari kata menolong, dari kata teman, dan dari kata kerja sama. Contohnya, membuat kalimatnya itu seperti ini. Nah, yang pertama, di sini Bu Lesi memberikan contoh dari kosakata menjenguk. Nah, kalimatnya, Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Nah, ini sebuah kalimatnya ya. Nah, contoh yang kedua, kosakatanya yaitu dari kosakata teman. Ya, adapun contoh kalimatnya yaitu Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Oke, jadi nanti apabila Ananda disuruh oleh Bu Guru tentang bagaimana cara membuat kalimat menggunakan kosakata menjenguk, menggunakan kosakata menolong, menggunakan kosakata teman, dan menggunakan kosakata kerjasama, Ananda sudah bisa ya dalam membuat kalimatnya. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan, yaitu kita tadi membahas tentang pengertian makhluk sosial, pengertian kehidupan sosial, dan Bu Guru juga tadi membahas yaitu tentang persamaan kata atau sinonim yang berkaitan dengan kehidupan sosial, dan Bu Guru tadi yang terakhir yaitu membahas tentang membuat kalimat yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Nah, Ananda boleh menulis hal-hal yang belum ada di buku paket seperti pengertian dari makhluk sosial, pengertian dari sinonim, dan kosakata dari kehidupan sosial, serta suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, Ananda boleh menulisnya di buku catatan tematik sehingga ketika ulangan, ketika tugas, Ananda mudah untuk belajarnya ya. Tidak usah membuka video pembelajaran lagi, tetapi Ananda bisa belajar di buku catatannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.